Coba deh bayangin sebentar. Kamu lagi duduk di depan layar komputer kan? Antar mukanya bersih, ikonnya rapi banget, kursor mouse juga selalu siap ngikutin tangan kamu. Semuanya kerasa aman, gampang, dan terkendali. Tapi, gimana kalau aku bilang, layar cantik yang tiap hari kita tatap itu sebenarnya cuma dinding kaca. Yap, sebuah ilusi elegan yang sengaja dibikin buat nyembunyiin monster komputasi yang sebenarnya lagi mengaum di dalam mesin kamu. Nah, di Explainer kali ini, kita bakal pecahin kaca itu. Kita bakal jalan-jalan langsung ke jantung sistem operasi buat ngebuka kunci kekuatan sejati dari komputermu. Udah siap? Sadar nggak sih kalau lagi nonton film nih, pas ada hacker jenius lagi ngehack sistem keamanan militer yang super ketat dalam hitungan detik, mereka tuh nggak pernah nyentuh mouse sama sekali. Tangan mereka cuma nari-nari super cepat di atas keyboard. Sutradara Hollywood tuh sebenarnya paham banget satu rahasia besar ini. Sebagai manusia, secara naluri kita tahu kalau satu-satunya cara buat ngelakuin hal gila dan super cepat di komputer itu ya lewat keyboard. Kekuatan komputasi yang beneran itu ada di ujung jari kamu, bukan di klik mouse. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di balik ilusi antarmuka grafis atau biasa kita sebut GUI, Fakta soal desktop yang biasa kita pakai ini mungkin bakal bikin kaget banyak orang ya. GUI atau Graphical User Interface memang sengaja didesain biar komputer kerasa lebih ramah. Dia bikin tugas yang gampang jadi ya makin gampang. Tapi ada harga yang harus dibayar mahal di sini. GUI itu ngebatasin banget dan nutupin kemampuan asli mesin yang jauh lebih masif. Nah, kebalikannya, Command Line Interface atau CLI justru bikin hal-hal yang tadinya mustahil atau susah banget diselesain, jadi mungkin. Command Line ini bukan sekedar peninggalan jadul yang serem loh, ini tuh cara berekspresi yang luar biasa keren. CLI ngasih kita kemampuan buat ngobrol langsung sama sistem operasi secara instan, persis kayak kita lagi ngerangkai kata buat ngobrol sama teman sendiri. Lanjut ke bagian 2, kita bakal kenalan langsung sama Shell Linux. Kalau kita benar-benar mau ngambil alih kendali secara penuh, kita harus melangkah masuk dan kenalan sama senjata utama kita. Namanya The Shell. Hampir semua Linux itu pakai program shell bawaan dari GNU Project yang namanya Bash, alias Born Again Shell. Banyak pemula yang mikir, shell itu kan cuma layar hitam kosong yang ngebosenin. Padahal nih, shell itu sebenarnya lingkungan interaktif yang super cerdas. Dia tuh ibarat penerjemah pribadi kamu yang paling setia. Dia berdiri di sana, nungguin perintah pasti dari kamu, terus langsung nerjemahin apa yang kamu mau ke dalam bahasa yang bisa dimengerti sama mesin. Keren banget kan? Tapi Shell nggak kerja sendirian loh. Penting banget nih buat kita kenalan sama partner rahasianya yang kerja di balik layar, yaitu the kernel. Kernel ini adalah otak utama sistem operasi Linux yang nggak kelihatan secara fisik. Jadi gini, pas Shell lagi asyik ngobrol sama kamu dan nerjemahin ketikanmu, nah si kernel inilah yang ngerjain tugas-tugas kasarnya. Dia yang ngatur CPU, ngebagi-bagi memori, dan ngejalanin semua proses rumit dengan super cepat dan presisi. Intinya, kernel yang mastiin semua perintah dari Shell tadi benar-benar kejadian di sirkuit fisik komputermu. Bagian 3. Sekarang kita bahas gimana caranya menguasai navigasi dan manipulasi data. Nah, setelah kita kenalan sama siapa yang ngejalanin mesinnya, kita masuk ke tahap pertama dari latihan kita, cara bergerak. Buat ngendaliin sistem, hal pertama yang wajib kamu kuasai adalah gimana cara jalan-jalan dan bernavigasi di dalamnya. Coba deh bayangin, sistem file Linux itu bukan cuma sekedar folder di dalam folder. Bukan gitu. Anggap aja ini tuh sebuah kota digital raksasa yang terus-terusan berkembang. Kota ini punya satu titik pusat yang kita sebut direktori root. Dari titik pusat ini, jalanannya bercabang-cabang ke berbagai distrik alias direktori yang lebih kecil. Jadi, tiap kali kamu buka terminal, secara fisik kamu tuh lagi benar-benar jalan-jalan, nyusurin lorong-lorong rahasia di dalam kota super megah ini. Terus gimana caranya bertahan hidup di kota raksasa ini? Ya jelas kamu butuh peta dan alat buat beraksi kan? Disinilah mantra dasar kamu kepake. Ketik PWD buat ngecek kamu lagi berdiri di jalan sebelah mana. Pakai CD kalau mau lompat dari satu distrik ke distrik lainnya. Ketik LS itu ibarat nyalain senter buat ngelihat ada barang apa aja di ruangan sekitarmu. Terus ada juga CP buat ngekopi atau gandain barang, MV buat mindahin barang. Ini kerasa kayak pakai kekuatan telekinesis loh. Dan terakhir, RM buat ngehapus eksistensi sebuah barang selamanya. Cuma dengan 6 perintah simpel ini aja kamu udah punya mobilitas absolut di seluruh sistem file. Kita lanjut ke bagian 4, pipeline dan proses komputer. Yuk, kita keluar dari jalanan kota dan masuk ke area industri dari Linux. Ini adalah tempat di mana datamu benar-benar diproses, diacak-acak, dan dibentuk ulang. Di dalam pabrik data ini ada sebuah konsep ajaib yang namanya pipeline. Coba bayangin deh jalur perakitan di sebuah pabrik.
Kamu punya satu mesin yang ngeluarin produk, ini yang kita sebut output standar. Tapi bukannya disimpan ke gudang, produk ini langsung ditaruh di atas ban berjalan. Nah, ban berjalan ini adalah si operator pipeline itu sendiri. Dia bakal langsung ngirim produk tadi buat dijadiin bahan mentah atau input standar ke mesin berikutnya. Dengan nyambungin beberapa perintah simpel pakai cara ini, kamu bisa bikin sebuah jalur pemrosesan data yang super canggih dan presisi cuma dengan satu baris teks aja. Gila kan? Tapi pastinya di pabrik sebesar ini nggak semua orang boleh sembarangan nyentuh mesin kan? Disinilah sistem perizinan file RWX berperan. Bayangin sistem file ini kayak klub VIP yang super eksklusif. Penjaga pintunya galak banget. Mereka ngebagi pengunjung jadi 3 kelompok. Si pemilik klub, anggota grup khusus, dan publik alias orang luar biasa. Nah, buat setiap file yang ada, sistem ini nentuin aturan dengan super ketat. Siapa nih yang cuma boleh baca menu alias read? Siapa yang boleh ngubah dekorasi ruangan alias write? Dan siapa yang boleh naik ke panggung buat tampil alias execute? Sistem kontrol yang absolut kayak gini nih yang jadi pondasi utama keamanan sejati di dunia Linux. Dan di dalam pabrik ini juga, kernel terus-terusan main sulap buat nyiptain ilusi seolah-olah komputer kita tuh bisa ngerjain semuanya berbarengan. Ini berkat manajemen proses. Di sini, posisi kamu adalah sebagai bos besarnya dan kamu difasilitasi alat pantau yang lengkap. Tinggal ketik PS buat ngecek daftar pekerja yang lagi aktif sekarang. Atau pakai top buat ngeliat dashboard live siapa aja yang paling boros pakai resource. Terus gimana kalau ada program yang hang atau malah memberontak? Tenang, kamu tinggal pakai perintah kill buat mecat program itu di tempat saat itu juga. Kamu bahkan bisa nyuruh program buat kerja diam-diam di belakang layar pakai perintah BG. Atau narik mereka lagi ke depan mukamu pakai perintah FG. Masuk ke bagian 5, otomatisasi lewat script bash. Bisa ngontrol proses sama file secara manual itu emang keren banget sih. Tapi, kalau kamu bisa ngebuang semua kerjaan yang berulang selamanya, wah, itu baru namanya punya kekuatan super. Inilah indahnya seni shell scripting. Pada dasarnya, shell script itu cuma sebuah file teks biasa kok, nggak ada yang aneh. Tapi, file teks ini isinya serangkaian perintah, atau ya kayak mantra sihir gitu deh, yang disusun urut dari atas ke bawah. Nanti, file ini bakal dibaca dan dieksekusi secara otomatis sama si shell. Jadi kalau kamu punya kerjaan yang bikin kamu harus ngetik 10 perintah yang sama setiap pagi, kamu cukup tulis 10 perintah itu sekali aja di dalam skrip. Singkatnya, kamu lagi ngajarin komputermu buat mikir dan bertindak sendiri, persis kayak apa yang kamu mau. Mari kita bedah contoh skrip yang lumayan simpel ini. Coba perhatiin deh, baris paling atas yang ikonik banget itu, ada tanda pagar terus tanda seru. Kalau di dunia Linux, ini disebut shebang. Ini tuh instruksi mutlak buat ngasih tahu sistem kalau, wey, ini tuh file script bash ya. Setelah itu, kita bikin sebuah variabel bernama title. Dan cuma dengan nambahin perintah echo, kita bisa nyuruh skrip ini ngerangkai kode-kode HTML secara otomatis. Artinya apa? Cuma dengan ngejalanin satu file teks kecil, kamu bisa bikin laporan dalam bentuk halaman web utuh cuma dalam hitungan milidetik. Bener-bener efisiensi tingkat dewa. Akhirnya kita sampai di bagian 6. Mengambil alih kendali penuh. Petualangan kita nembus jantung sistem operasi hari ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang lumayan filosofis nih. Kenapa juga sih kita harus capek-capek belajar ngetik baris perintah di zaman sekarang di mana antarmuka grafis tuh udah cantik-cantik banget? Jawabannya dirangkum dengan super sempurna sama penulis William Schwartz. Dia bilang gini, kebebasan adalah komputer yang tanpa rahasia. Di era modern ini perangkat yang kita pakai tuh sering banget sengaja dibikin buat nyembunyiin apa yang sebenarnya lagi mereka lakuin. Tapi begitu kamu masuk ke command line, pam, nggak ada lagi rahasia. Kebebasan digital yang sesungguhnya itu berarti kamu nggak cuma jadi konsumer yang pasif, tapi kamu adalah komandan yang pegang kendali. Kamu tahu persis apa yang dikerjain mesinmu, dan kamu bisa ngubahnya semau kamu. Jadi sekarang aku mau ngasih tantangan nih buat kamu. Semua pemahaman dasar yang benar-benar powerful udah ada di tangan kamu sekarang. Jangan mau lagi dibohongin sama sistem yang nutupin potensi sejati komputermu pakai ilusi visual yang cantik. Gimana? Udah siap belum buat ngelepasin mouse kamu hari ini? Buka jendela terminal dan mulai naklukin matriks di komputermu sendiri? Ambil alih kendali penuh sekarang juga, karena mulai detik ini kuncinya ada di tangan kamu. Terima kasih ya udah ikut seru-seruan di eksplorasi dokumenter kali ini. Teruslah ngulik, terus eksplorasi, dan sampai jumpa di petualangan digital kita berikutnya.